Alhamdulillah, kita lanjutkan pembacaan kitab Risalah Adab Sulukil Murid yang menerangkan tentang seyogyanya sebagai seorang hamba ketika hidup di dunia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah bahas pembukaan dari kitab ini, kita buka lagi pertemuan yang sebelumnya, pembukaan pengajian lagi tentang mukaddimah, pengenalan terhadap orang-orang atau golongan yang Allah berikan kepadanya nikmat dunia dan Allah jadikan orientasi mereka, keinginan mereka, puncak kepuasan mereka di dunia saja, maka kelak di akhirat Allah akan hinakan mereka. Yang mereka itu mencari kepuasan dunia sehingga melupakan akhiratnya. Dengan ucapan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nuridu tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Dan diterangkan juga tentang orang-orang yang memang mencari akhirat, yang mana maksud akhirat di sini adalah surga, yang mana mereka beramal, bukan hanya menginginkan surga tapi mereka menempuhnya. Nah, ini dikatakan sa'yul masykur dengan ucapan firman Allah, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum masykura." Jadi mereka menempuh jalan yang mereka kehendaki, bukan hanya pengen doang, tapi mereka benar-benar berusaha. Kita banyak yang pengen jalan-jalan, pengen kemana, kehendakan kita, keinginan kita lagi pengen kemana, tapi kalau kita nggak bergerak, udah deh di rumah aja, mana bisa jalan. Begitu juga Allah katakan dalam Al-Quran, mereka yang menginginkan surga, wasa'alah sa'yaha, dan mereka menempuh perjalanannya, mereka menempuh apa rintangan yang mereka lalui di dunia untuk mendapatkan akhirat, mendapatkan surga. Maka orang-orang tersebut Allah katakan sa'yuhum masykura, atau makna lainnya orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mereka lah yang orang-orang merugi di sisi Allah, yang mana mereka mencari dunia, mereka orientasi mereka hanya dunia-dunia saja sampai mereka lupa, lalai terhadap nanti kita akan hidup di akhirat kelak yang selama-lamanya, sehingga mereka lupa akan itu. Pernah ada satu kisah, pernah saya ceritakan juga di sini, mungkin ada orang di satu kisah, seorang anak sama orang bapak. Anak sama bapak, anaknya muda bawa perempuan ke abahnya. "Mbak, saya mau menikah sama ini perempuan, bawa ke sini perempuannya." Dibawa sama anaknya, cantik banget ini perempuan. Akhirnya abahnya bilang, "Nggak pantas nak kamu sama itu perempuan, yang pantas nih orang-orang kayak bapak yang udah dewasa." Wah, debat, berebut perempuan anak sama bapak. Akhirnya datang ke polisi minta perdamaian. "Wahai polisi, anak saya bawa perempuan cantik, tapi saya rasa cocoknya sama saya." Anaknya bilang, "Pak polisi, saya duluan yang tahu ini perempuan, saya merasa cocok." Ribut. Polisi bilang, "Datengin itu perempuan, saya mau lihat sih gimana, mau tanya juga sama dia." Polisi datang, perempuan datang ke kantor polisi. Polisi bilang, "Oh, ini sih yang cocok, orang yang bisa jaga keamanan seperti saya. Bapak sama anak nggak pantas, yang pantas saya." Tambah berantem. 3 rebutan satu perempuan. Sampai datang ke wazir. Ya, wazir kayak apa? Menteri atau hakim, ya, yang memutuskan perkara. Hakim sama ribut, tiga-tigaan begini, datangin coba itu perempuan.
Wazir demen juga sama perempuan, bilang nggak pantas yang jaga keamanan, pantasnya orang yang punya pangkat kayak saya nih perempuan. Nggak terima, datang sampai ke sultan, raja, presiden. Presiden bilang sama, yang pantas presiden, kepala pemerintah. Akhirnya perempuan ini udah capek mungkin, bilang ente semua, presiden, menteri, polisi, bapak sama anak, ayo mau dapetin saya lari, nanti lima-limanya ngejar saya, yang dapat duluan dia yang menang, dia yang dapetin saya. Akhirnya tuh perempuan lari, dikejar sama 5 orang ini nih. Wah, presiden, waduh, lomba lari ngejar perempuan. Akhirnya belok, lama-lama nggak ngelihat, saking tujuannya, fokusnya perempuan, ya, nggak lihat rintangan, ada pohon terabas, ya, ada batu loncatin, semuanya loncat-loncatin buat dapat itu. Akhirnya saking fokusnya sama perempuan, nggak ngelihat di setelah habis itu perempuan liwat ada lubang besar, 5-limanya kejeblos di sana. Udah gitu lubangnya tinggi lagi, lubangnya dalam. Akhirnya, waduh, berusaha mereka berlima keluar dari lubang tersebut, nggak bisa. Akhirnya perempuan itu balik ngelihat mereka di dalam lubang, di dalam apa namanya, ya, satu kayak sumur dalam tapi banyak, bisa masuk banyak, apa itu namanya. Sekarang siapa yang bisa dapetin saya? Nggak dapet, kata semuanya bilang susah, saya keluar nggak bisa. Kata perempuan, nah itulah saya adalah dunia, kata perempuan. Ya, kalian kejar dunia, ya, nggak lihat tuh ada batu, ada kayu, ampe kuburan tuh, umpama lubangnya tuh kuburan, lupa berapa banyak orang kita yang kita sering datangi tahlilnya, takziah, orang dekat kita, orang tua kita, bahkan yang lebih muda. Kafa bil mauti wa'idha, kata Nabi Muhammad. Maksudnya nasihat buat apa? Buat kita nih yang terus suka lalai terhadap dunia, terhadap akhirat, karena ambisi dunia, sampai nggak ingat bakal kayak begitu. Padahal kata Nabi Muhammad tuh, jadikan orang-orang yang meninggal atau kematian itu sebagai peringatan buat kalian, sehingga apa? Oh, ingat nanti jangan akhirnya nyari kelamaan dunia kejeblos, ngejar perempuan kejeblos, mau gimana lagi balik nggak bisa, udah di kuburan, mau beramal lagi nggak bisa. Presiden jadi di dalam, diganti presiden yang lain, menteri otomatis, polisi banyak, bapak sama anak ya sama-sama dalam kehinaan. Kenapa? Karena ambisi dunia, lupa sama akhirat. Ya. Akhirat kapan waktunya? Nah, pas kita meninggal dunia. Ya. Jangan nunggu begitu, udah meninggal dunia baru bingung, ya Allah balikin hamba ya Allah ke alam dunia biar hamba beramal saleh, bersedekah, berbuat baik. Sia-sia. Ya, tapi lihat kalau ada kematian orang, ya Allah saya bakal begini. Mau sampai kapan saya kayak begini, lupa, jamaah lewat terus, ya, sunnah jarang dikerjakan, maksiat ya Allah nggak berhenti, ya, nggak peduli lagi terhadap ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, syariat Nabi Muhammad, kesunahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah telat kalau akhirnya nanti kita nggak jadikan itu sebuah peringatan. Oh, dunia sebentar doang. Ya, tuh si jenderal meninggal juga, tuh si polisi meninggal juga, tuh si menteri meninggal juga, oh presiden juga meninggal. Jadi presiden enggak? Udah enggak. Jadi mayit, jadi bangkai. Maka kita di sini hendaknya sebaliknya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah katakan, ayo cari, ayo ambisiuslah kalian, ayo kuatkan tekad kalian untuk mendapatkan
akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Allah katakan begitu. Baru wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan tapi bagian kamu di dunia. Makanya boleh kerja. Lah bagus, jangan sampai nggak kerja. Ya. Kita boleh berbisnis. Tapi itu sebagai cuman tadi pengenggalan ayat Allah, cuman jangan lupakan bagianmu di dunia. Tapi yang utama akhirat. Nggak apa-apa sekarang nggak megang duit, rezeki bukan duit aja. Sehat, saya sehat, bisa kerja, bisa keluar, bisa berbisnis, itu udah rezeki dari Allah. Selagi saya nggak ninggalin sholat jamaah, selagi saya nggak melihat yang haram, nggak maksiat, nggak ngomongin orang, nggak menghina, merendahkan orang, nggak merasa diri saya lebih baik daripada orang. Tuh, yang kayak begini yang selamat. Walaupun hidupnya merana, dunianya kurang, pas-pasan, dibanding yang hebat, uangnya banyak, tapi mereka lupa terhadap akhirat. Karena kesibukannya, akhirnya lalai, jarang ke masjid, akhirnya sering buka handphone, akhirnya sering ngobrol-ngobrol tentang pembahasan yang nggak manfaat buat dirinya. Ya, itu sering terjadi. Akhirnya apa? Tiba-tiba meninggal dunia dalam keadaan yang tidak diinginkannya. Tuh nyesel. Ya, lagi ngobrol, lagi ngegibah, lagi ngeliat yang haram. Naudzubillah ya Allah. Astagfirullah, kita minta ampun sama Allah. Akhirnya meninggal dunia lagi begitu. Naudzubillah min dzalik, nyesel gitu. Ya, tapi kita berharap kita menjadi orang yang kaya dan juga beramal soleh. Ya, tetap kita kepuasan, keinginan kuat kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nanggung-nanggung, jangan cuma mau rahmatnya Allah. Minta juga Rabbana atina fid dunya hasanah, minta di dunia kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, minta juga kebaikan akhirat. Wa qina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita nyesel meninggal dunia dalam keadaan yang kita tidak inginkan. Kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibur ratib, mengatakan bahwa unzur al-halah allati tuhibbu an ya'tiyakal maut 'alaiha falzamha wal halah allati takrahu ayyatiyakal maut 'alaiha fajtanibha. Lihat hal keadaan yang kalau saya lagi kayak begitu pengen meninggal dunia, saya pengen lagi meninggal dunia keadaan sujud, maka lazimi itu, sering melakukan itu, istiqomahkan dalam hati kita. Saya pengen meninggal dunia, dicabut nyawa saya ketika saya baca Al-Quran. Tetapin itu, tekuni itu, istiqomah dalam hal tersebut. Saya pengen meninggal dunia lagi begini, keadaan-keadaan baik, husnul khatimah, maka falzamha, kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tapi lihat keadaan-keadaan yang kita nggak mau meninggal dalam keadaan tersebut. Saya nggak mau kalau meninggal dunia, waduh, naudzubillah, lagi ghibah tiba-tiba jatuh, lagi ngeliat yang haram tiba-tiba dicabut nyawa saya, lagi ngehinain orang, merendahin orang, saya meninggal dunia. Saya lagi buka aurat, naudzubillah, di kamar mandi, nggak pengen kayak begitu. Maka jauhi itu perkara tersebut. Tutup aurat, mau dalam keadaan tidur nih, mati kecil kata Nabi Muhammad. Maka sunnahnya kita tidur tetap pakai celana panjang, jangan pakai celana pendek. Akhirnya nanti kita dalam keadaan tidur, Allah wafatkan kita. Kalau kita dalam keadaan tertutup aurat kita, insya Allah tanda husnul khatimah, alamat husnul khatimah. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan tidur, tapi aurat kita nggak kita tutup, itu bisa-bisa alamat su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan yang buruk, su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi intinya semua kita jangan lupakan
tujuan akhir kita yaitu di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang sementara, yang temporer ini di dunia melalaikan kita tempat kita yang sesungguhnya. Boleh, Allah bahkan katakan wa tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupain, ya. Beda mereka-mereka orang-orang zuhud itu dengan ilmu, mesti belajar, nggak sembarangan orang zuhud. Saya mau zuhud aja, nggak semudah itu. Ferguson, kalau kata orang-orang sekarang, ya. Zuhud juga ada caranya, ada tata caranya. Sehingga banyak sekarang orang yang mengaku-ngaku zuhud, padahal mereka adalah perusak agama. Ya. Jangan, mereka berat amal zuhud. Kalau kita mau belajar, cari tahu, oh begini caranya, oh begini tuntunannya, oh begini yang memakai, yang mengamalkan kezuhudan. Zahid, orang yang zuhud. Siapa? Mereka orang-orang soleh. Mereka orang-orang alim. Mereka orang-orang yang ketakwaan kepada Allah sangat tinggi. Ya. Sehingga susah buat kita untuk melaksanakan, mengamalkan zuhud. Ya. Jadi Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Tetap ada istri, anak-anak, ada yang perlu dibantu orang tua, kerja, cari duit, perlu. Tapi buat kebutuhan kita sehari-hari saja, jangan berlebihan. Boleh berlebihan asal jangan melalaikan kita dari akhirat. Karena pernah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah kasih limpahan rezeki kepadanya. Dia mempunyai kebun, pohon-pohonan ranum buahnya, sampai-sampai akhirnya saking ranumnya dia nggak bisa sholat jamaah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ngejagain nanti ada yang beli atau ntar ada yang jatuh atau gimana, sehingga menjadi keresahan buat dirinya. Akhirnya apa? Sahabat Nabi tersebut disedekahkan, ya, diwakafkan itu kebun. Ditanya sama Nabi Muhammad, kenapa engkau lakukan itu wahai sahabatku? Kata sahabat Nabi Muhammad ini, ya Rasulullah, kemarin pas lagi kurang, lagi kering, lagi kurang panen, saya enak sholat jamaah lancar, ngaji bisa taklim sama engkau Nabi ya Rasul, datang mujalasah, ya, terus berbarengan sama Nabi Muhammad SAW. Sekarang karena saya banyak kebunnya pada ranum, saya jadi pikiran, waduh ntar diserang sama binatang, nanti ada yang mau beli. Akhirnya saya berkurang kegiatan sama engkau ya Rasul. Ya akhirnya saya wakafkan deh. Supaya apa? Tenang. Dia wakafin, saya bisa fokus lagi balik. Tuh. Ini mereka yang tahu hakikatnya tentang dunia. Cukup ya Rasul, yang segini nih yang masih ada udah cukup buat hidup saya. Yang penting jangan sampai yang banyak ini lupain saya dari engkau, dari akhirat. Maka Habib Abdullah Al-Haddad menerangkan yang kemarin tentang dunia dan akhirat, dan kita sebagai orang-orang yang hidup di dalamnya untuk hati-hati dan benar-benar mesti pintar-pintar dalam menjaga diri kita, ya, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh begini, bisnis alhamdulillah lancar, besar, tapi lama-lama mesti ada sponsornya yang haram, entah judol atau mungkin minuman keras atau mungkin segala sesuatu yang akhirnya menjadi campur antara halal dan haram, syubhat. Nggak apa-apa dah, segini aja dah, ya cukup daripada saya kayak tadi banyak, saya punya cabang banyak, sponsor banyak, investor banyak, tapi udah campur halal haramnya, saya nggak bisa lagi kontrol. Kenapa? Udah diambil sponsor, memang banyak, makin banyak pemasukan, tapi akhirnya kotor. Saya punya rezeki dan saya akhirnya apa? Timbulnya jauh sama Allah. Tadinya saya jaga-jaga, saya punya bisnis, akhirnya sekarang malah Allah melegalkan keharaman-keharaman, menentang Allah, syariatnya Nabi Muhammad SAW. Udah cukup, nggak usah pakai sponsor, nggak usah. Saya nggak apa-apa capek sendiri. Yang penting cukup dan nggak melanggar syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Habib Abdullah melanjutkan setelah menerangkan tentang
seorang hamba yang mesti pintar dan di dunia, jangan lupakan akhirat nanti, tempat surga kita. Maka Habib Abdullah mengatakan, mengutip sabda Nabi Muhammad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Mengutip hadis yang sangat kita sering dengar, yang sangat agung, yang mana ulama menyimpulkan bahwa 2/3 atau 1/3 atau 2/3 dikatakan ibadah mencakup dari hadis tersebut. Hadis tersebut mencakup 1/3 atau 2/3 ibadah umat Islam. Ya, karena menerangkan bahwa segala sesuatu amal perbuatan itu dengan niatnya masing-masing. Ya, dan Allah akan mengajar orang tersebut dengan apa yang diniatkannya. Niat kita baik, hadir majlis buat tambah ilmu. Kita kan sebenarnya nggak kurang ilmu ya Pak. Kita nggak kurang ilmu, ya. Yang sekarang nggak datang, yang lagi nggak datang sekarang ini bukan nggak mau datang. Sering dengar bahwa datang ke majelis ilmu bagus. Di situ malaikat mengapakkan sayapnya, ya, membentangkan sayapnya, memintakan ampun kepada Allah buat ahli majelis yang di situ berzikir, mengucap, mengingat-ingat Allah, memuji-muji Allah. Ya. Tahu mereka bukan nggak tahu yang lagi nggak datang, mungkin ada uzur atau mungkin apa? Mereka kalah dengan godaan setan. Kita nih sering begitu. Tahu gibah haram kadang kalah sama godaan setan. Tahu di majelis nih, masya Allah nih, pahalanya besar, banyak faedah yang didapat, bahkan dipuji, disebut-sebut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di penduduk langit kita disebut-sebut sama Allah. Tahu itu kita, tapi kita kadang kalah sama godaan setan. Aduh, malam Ahad, udah tahu lagi ada bola Liga Inggris, pakai ngaji lagi. Bukannya nggak mau ngaji, bukannya nentang ngaji, bukan, tapi memang kalah sama godaan setan. Kita ngaji begini nih Pak, sejam doang, dari maghrib sampai isya, rasanya ngantuk. Habib ngomong lama banget, cepet ke isyanya. Tapi kalau kita ngobrol dunia, wah, nonton bola 2 jam, berasa kurang, cepet amat habis. Kenapa? Memang yang kita jadi mesti pinter sebagai seorang hamba adalah ngerti bahwa musuh kita yang nyata adalah setan, bukan kebodohan. Kadang ada segelintir orang yang memang bodoh, nggak tahu majelis ilmu buat apaan sih, nggak ngerti itu apaan sunnah Nabi Muhammad. Saya mah pokoknya yang penting baik sama orang, ya, nggak ngeganggu orang, maksiat nggak apa-apa, nggak udah urusan orang saya kok, begitu mikirnya. Itu kebodohan, beda cerita. Jadi akhirnya apa? Mereka orang merugi. Tapi bukan nggak banyak orang yang alim yang ngerti merugi. Kenapa? Lupa ada setan, ada musuh kita nih selama hidupnya yang nggak berhenti. Nggak ada, nggak bakal kita bisa damai sama setan, nggak bakal. Ya, kalau kita damai sama setan, dah jadilah kita orang yang rugi. Tahu ada pengajian, aduh nonton bola sayang. Ibu-ibu, aduh sinetronnya enak banget. Habis maghrib tuh, aduh yang bagus banget, episodenya lagi seru. Ya. Aduh ada majelis di rumah fulan, misalkan. Aduh ada tahlil zikir di rumah fulan, nggak enak rumah bapak fulan sih. Ngasihnya cuman lontong sama gorengan, nggak ada teh manis, nggak ada air putih doang. Itu bukan karena mereka yang nakal atau mereka yang nggak demen sama majelis, tapi kadang godaan setan tuh, dari bisikan setan. Padahal Allah sebut dalam satu surah, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allah terangkan kepada kita nih bahwa ingat, ya, minta perlindungan sama Allah dari gangguan setan. Bisikan-bisikan tuh yang bikin was-was kita tuh tadinya pengen, wah enak ketemu ngobrol ngaji, iya deh. Tapi ntar kasih tahu sama setan, aduh dia rumahnya sempit, gerah, kagak enak. Dia mau orangnya kagak open.
Diajak ngaji, diajak main, kadang kagak mau. Udah dia nggak usah datang, dia juga nggak pernah datang ke rumah. Ngapain lu datang ke rumahnya dia? Setan yang itu yang ngegoda. Padahal kalau ngomong sama yang lain, Pak datang yang ngaji ya, enak, bisa yasinan, yasin apa, fadilah, rutinan kita. Yuk, bagus loh Pak, disebutin tuh, tahu tuh. Ya. Tapi pas lagi agak setan goda, dia lupa, terjerembablah dia sama bisikan setan. Jadi semuanya itu nggak selalu kebodohan yang bikin kita menjadi celaka. Tapi kadang kita ngerti aja masih terjerembab, lupa tuh tadi ya bahwa kita ini digoda terus oleh bisikan setan yang goda kita, yang bikin males. Kita ngobrol ngomong-ngomong nih, habis ini kita ngobrol nih Pak, sampai subuh nih misalkan, bisa tuh kita ketawa-tawa, ya, nonton bola bareng, sampai subuh tuh, santai aja, nggak ada yang jenuh, nggak ada. Kenapa? Memang setan nyuruhnya di situ. Kata setan enak di sini nih tuh, dibisikin tuh. Sampai lupa, anak pampasnya belum beli, ya. Anak susunya belum beli, istri nitip makanan ketoprak lupa, karena ngobrol setan tuh, keenakan. Tapi kalau tempat baik, setan nggak demen Pak. Ya. Makanya kita niatkan amalan-amalan kita tersebut, niatin buat jadi musuh, buat jadi pertentangan sama setan. Jadi niatkan kita punya amal ibadah, paksakan diri kita ya, buat beramal soleh. Datangin majlis-majlis ini, pahami syariatnya Allah, ya, ajaran Nabi Muhammad SAW, dan yang terpenting ngerti bahwa kita punya musuh yang nyata, bukan bapak fulan, bukan saudara fulan, bukan ibu fulan, setan ya, yang selalu menjadikan kita mudarat kepada kita, menginginkan mudarat, menginginkan kecelakaan, hinaan, penghinaan dari Allah, itu adalah setan. Ngerti itu, aman hidup kita. Mau pikiran jelek, mau pikir nggak enak, ini godaan setan. Apa yang saya bikin nggak enak? Wah, masjid ini yang mimpin Ustaz Arifin, Ustaz Arifin nggak pernah peduli, ngapain saya donasi? Setan tuh, wah, buat kebaikan donasi, buat memakmurkan, mensiarkan, ya, mensiarkan ajaran syariat Nabi Muhammad, ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Karena setan, lihatnya DKM-nya, lihatnya orang yang di situ, lihatnya dia. Padahal buat kebaikan tuh setan tuh. Beda lagi kalau suruh dangdut, enak aja. Kalau ada acara-acara aja yang nggak masuk bersifat dunia, bersifat ukhrawi, nggak pengajian, 17-an, dangdutan, insya Allah di sini nggak ada. Insya Allah demennya masjid aja, kebaikan. Tapi banyak orang di sana yang kalau buat dangdut enak, gampang. Kenapa? Setan yang goda dia. Apalagi mereka orang-orang yang nggak ngerti terhadap ilmu agama. Maka ngutip sabda Nabi Muhammad, semua amal dengan niat, dan apa yang kita niatkan itu jadi. Kita niatkan itu semua, kita beramal soleh buat Allah dan Rasulnya. Jangan buat yang lain. Saya mau sholat duha buat kaya, boleh, itu faedah. Sebenarnya faedah kata Nabi Muhammad, dikasih tahu kalau sholat duha itu mendatangkan rezeki, supaya orang pengen sholat duha, supaya menarik. Ya, ada dorongan motivasi dari dirinya. Saya mau sunnah. Masalah nanti dia buat rezeki, ya Allah kasih. Yang diniatkan sholat duhanya buat apa? Saya pengen pangkat saya cepat naik. Saya pengen bisnis saya lancar. Saya pengen. Allah kasih dengan niatnya. Dan Allah nggak ngurangin pahala sunnahnya, Allah kasih tetap. Bahwa dia mengerjakan sunnah Nabi Muhammad. Bahkan orang tersebut yakin lagi. Ya, mintanya, ya Allah, rezeki hamba, ya Allah, panjangkan dengan sholat duha. Kenapa? Karena saya yakin Rasulullah nggak bakal bohong, bilang duha mendatangkan rezeki. Allah kasih dengan niatnya. Ya. Tapi yang paling the best, yang paling, dan ini susah, nggak semua orang bisa. Kita kadang baik sama orang ada maksud. Sama kita berbuat baik, beramal soleh, kadang kita pengen kayak tadi, ya Allah, sholat duha saya karena pengen pangkatnya udah liwat sholat duha. Ya Allah, saya mau mengerjakan sholat witir supaya saya punya hajat nih, gabul, pengen punya mobil yang baru, yang sekarang udah rusak mulu, udah terlalu lama. Ya Allah, sholat witir rutin, Allah kasih mobil, enak deh.
jalan-jalan mulu, pulang malam, tidur, bangun subuh, nggak kerjakan witir lagi. Tapi yang paling utama adalah, dan ini berat, kita kerjakan sunnah-sunnah tersebut, kita beramal-amal yang lain, kewajiban-kewajiban kita, niat karena Allah dan Rasulnya. Masalah nanti kata Rasulullah dikasih rezeki datang sendiri, mau datang atau enggak, saya ngerjakan ini karena Allah dan karena Rasulullah SAW. Ya udah pasti yang begini lebih utama. Dia niat, dia kerjakan sunnah karena aku, buat aku kata Allah, kasih apa yang dia mau. Dan orang-orang begini kadang nggak dilimpahkan rezekinya sama Allah, tapi apa yang dibutuhin selalu Allah penuhkan. Kenapa? Karena nggak beramal, nggak berbuat sesuatu, niatnya ilallah wa rasulih, lillah wa li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata sabda Nabi Muhammad, orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau udah menuju Allah sama Rasulnya, Allah Jalla Jalaluh, pemimpin, bukan pemimpin lagi, raja di raja, maha merajai, maha kuasa. Kita udah menuju yang maha kuasa. Allah lihat, ya dia datang kepadaku, apa yang dia mau penuhin, biar nyampe kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Kalau dia emang niatnya cuma dunia, niatnya cuma tadi sunnahnya begitu, ya udah, berarti amalnya buat kasih ganjaran. Kalau yang Allah dan Rasulnya masalah duha, didatang atau enggak didatangin, pokoknya saya menuju Allah. Ya kan? Kalaupun dia nantinya nggak dikasih sama Allah rezeki, Allah simpan pahalanya buat nanti di akhirat. Tapi yang dibutuhkan cuman karena hasrat, witirnya, sholat hajatnya, sholat jamaah di masjidnya, buat niat-niat yang lainnya, ya Allah kasih. Ya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Apa yang pengen hijrahnya dia? Pengen nikahin orang. Dulu di zaman Nabi Muhammad itu ada sahabat yang hijrah, ahli hijrahnya ada yang pengen kayak begitu. Ya udah, hijrahnya karena nikah, karena dunia. Ya Allah kasih tetap. Ya. Tapi udah setelah itu dia nggak kerjakan lagi tuh amalan tersebut. Dan bahkan mungkin bisa jadi naudzubillah dijauhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjaga kita punya niat, niatkan itu semua buat Allah dan Rasulnya. Kita bukan nggak boleh doa sama Allah, boleh. Ya, tapi menuju ini berat jalannya. Minimal lakukan dulu. Dapat atau tidak dapat, atau setelah dapat kerjakan terus, ya Allah, buat ngejaga. Niatnya mas sekarang emang buat minta kekayaan, buat memenuhi hajat. Tapi hamba tahu ini sunnah, hamba mau ngelakuin ini. Sampai akhirnya Allah tetapkan dalam hati kita keistiqomahan, sampai kita merasa butuh terhadap amal tersebut. Kita kadang begitu tuh. Ya Allah, kalau nggak sholat jamaah gimana? Ya Allah, ketinggalan kita sholat duha. Ya Allah, nggak enak nih sholat witir nggak kerjain, habis sholat isya biasanya. Atau mungkin nanti tahajud. Ya. Aduh, karena udah terbiasa sedekah, akhirnya nggak sedekah tuh kayak ada yang kurang hari ini apa ya? Oh, saya belum sedekah. Akhirnya apa? Tuh, karena apa? Karena tadi mujahadahnya dia terus menerus beramal, walaupun mungkin niatnya saya sedekah, Allah ganti lipat ganda. Tapi terus Allah tetepin sekarang. Akhirnya apa? Saya perlu sedekah. Udah lupa lagi tuh sama hajatnya dia yang berkali lipat. Kenapa? Allah udah tetepin. Oh, ini hamba walaupun mintanya dunia, kalau Allah pilih, Allah pengen kehendaki, Allah tetapkan dalam hatinya hidayah taufik, istiqomah dalam hatinya, sehingga butuh terhadap amal tersebut, sehingga menjadi benar-benar niatnya lillah fillah, niatnya karena Allah dan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Habib Abdullah, Rasulullah ngabarin kalau kita nggak beramal kecuali dengan niat. Manusia niatnya gimana diganjar. Kalau dia baik kasih baik, kalau dia buruk Allah kasih buruk. Barang siapa yang niatnya baik maka amalnya juga baik. Tapi kalau niatnya buruk maka juga akan buruk amalnya, perbuatannya. Wa in kana fi surah thayyiban, kalaupun dalam gambarannya baik tapi niatnya buat makhluk, buat yang lain supaya dipandang orang.
Ya. Nah, ini jelek. Jadi amal buruk kalau niatnya buruk. Ya. Amalan baik, sedekah, sholat duha, baca Al-Quran. Baca Al-Quran supaya didengarin orang, suaranya merdu. Bukan bikin orang jadi khusyuk. Atau jadi hudur. Apa namanya? Hadir hatinya dengan firman Allah. Cuma buat a'udzubillah, ditinggi-tinggi, dibagus-bagusin. Nah, hati-hati. Jadi buruk baca Al-Qurannya. Jadi dosa buat dia. Niat jihad, niatnya cuma supaya saya dipanggil jagoan. Jadi buruk tuh jihadnya. Jadi buruk dan jadi dosa. Kata Habib Abdullah Al-Haddad menerangkan, kalau niatnya baik, baik. Jadi baik. Kerja aja yang biasa jadi baik. Mandi, makan kalau niatnya baik jadi baik. Bikin pisau bahasanya di senjata. Kalau niatnya baik, saya buat motong, saya buat ini, buat kebaikan, jadi baik. Maksudnya ini bahaya loh. Tapi kalau niatnya baik, dia jadi pahala. Hal yang mestinya nggak dapat pahala, jadi pahala. Mandi nggak ada pahalanya. Tapi kalau niatnya baik, saya supaya seger, saya supaya semangat ibadahnya sama Allah. Makan supaya saya kuat, ya, ibadah sama Allah. Kerja, memenuhi nafkah istri dan anak-anak, jadi pahala. Kalau niatnya nggak ada niat, sama aja bohong, sia-sia. Atau niatnya sebaliknya buruk, jadi buruk, dosa buat orang tersebut. Nah, maka hati-hati kita dalam beramal. Bukan amalnya yang kita hati-hatikan, tapi niat kita dalam beramal mesti pinter. Karena orang-orang soleh terdahulu, mereka beramal dengan niat yang banyak. Saya mandi, saya nikah, saya berhubungan badan, saya makan, saya hal-hal yang mubah diniatkan buat kebaikan. Dan saat bukan cuma satu niatnya, kadang dari satu amalan dia niatkan buat ratusan niat. Saya nikah buat tambah tentaranya Allah. Saya nikah supaya keturunan saya jadi macam-macam dalam satu amalan. Nah inilah karena kecerdasan, sehingga padahal waktunya sama kita 24 jam, kok derajatnya mereka tinggi banget di sisi Allah, sangat tinggi, hebat, karena mereka pinter dalam berniat. Satu amalan yang mubah, tidur, niat ibadah supaya bangun segar ibadah, supaya istirahat, ada hakul badan, hakul jasad, saya penuhi itu buat supaya jangan sampai lemah saya dalam beribadah. Semua niat karena Allah, buat Allah Subhanahu wa taala, jadi baik. Ya. Semua amalan kita jadi bernilai pahala. Jangan sia-siakan ya, amalan-amalan kita sia-sia. Atau sebaliknya, yang baik perbuatan kita jadi buruk. Karena apa? Niat kita nggak baik. Niat saya supaya dipandang, jadi jelek, jadi dosa bahkan. Karena melaksanakan perbuatan tersebut karena makhluk, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan bahwa orang yang beramal karena Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka ganjarannya itu Allah hanya yang tahu. Dan nanti tempat kembalinya itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang beramal bukan karena Allah, karena makhluk, maka Allah kasih dia pangkat, Allah kasih dia kenikmatan, Allah kasih semua yang diniatkan tersebut. Ya. Tapi sungguh nggak pantas, kata Habib Abdullah Al-Haddad, sebenarnya orang tersebut. Kenapa? Karena mereka berbuat amal, melaksanakan perbuatan karena makhluk yang nggak bisa dimanfaatin, nggak bisa diminta kemanfaatannya, nggak bisa ngebahayain, nggak bisa memberi manfaat, nggak dirinya nih yang kita pengen, Bapak Fulan, saya supaya dipanggil sama Bapak Fulan, ya, dianya aja nggak bisa ngontrol dirinya, nanti dia sakit, dia meninggal, ya, nggak pantas, kata Allah, kata Habib Abdullah Haddad. Maka hendaknya kita niat karena Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita niat karena makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah taufik terus menerus
Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan kepada dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi orang-orang yang memprioritaskan akhirat dibanding dunia, dan setiap amalan kita niatkan bisa Allah kasih hidayah taufik buat kita, buat meniatkan setiap amalan-amalan kita, baik yang sunnah, baik yang wajib, baik yang mubah, semua kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah. Maka cocok dengan kalam Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan kita Allah kasih istiqamah, Allah kasih hidayah taufik untuk melaksanakan amalan-amalan tersebut, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, hidup di dunia menjadi hidup yang tentram, yang bahagia, di akhirat masuk surga, ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu bangkit jiwaku